Wisdom. Namanya perjalanan hidup pasti ada naik turunnya. Dalam setiap hal yang kita lakukan pasti ada namanya learning curve-nya ya. Jadi karena kita belum berpengalaman, belum menguasai bidangnya, belum menguasai medannya, pasti hasilnya tidak optimal. Waktu saya tinggalkan bisnes saya, pekerjaan saya di Jakarta, di mana bisnes saya sudah lancar, tapi waktu saya memutuskan untuk tinggalkan itu semua dan mulai dari nol lagi di Jakarta, itu satu perjalanan yang baru buat saya, satu petualangan yang baru. Dan awal-awal di Indonesia tahun 1994 itu orang belum kenal saya belum kenal siapa-siapa, tidak punya saudara, tidak punya alumni di sini, yang ada hanya beberapa teman. Dan dengan nekat ya, saya tinggalkan itu semua dan saya mulai dari nol di Indonesia menjalankan training. Of course in the beginning, zaman itu lagi orang belum tahu banyak tentang training dan seminar, plus orang belum kenal saya dan sebagainya, dan banyak perusahaan tidak ada budget untuk training dan sebagainya. Pasti berat sekali. Dan bayangkan dari satu perusahaan yang sukses, director bawa mobil yang cukup bagus dengan penghasilannya cukup tinggi, saya tinggalkan itu semua mulai dari nol di Indonesia. Dan bulan demi bulan, tahun demi tahun, penghasilan saya tidak naik-naik dan cadangannya pun sudah menipis, sehingga di titik paling rendahnya memang secara financial sangat sulit ya. Bisa dibilang itu titik nol hanya dari segi finansial. Tetapi dari segi mental, saya malah tidak pernah rasa berada di titik nol. Sesuatu yang tidak berhasil, saya jalankan program training, seminar, tidak capai jumlah peserta yang saya inginkan dan sebagainya, saya tidak anggap itu gagal. Saya masih punya mindset bahwa okay, topik ini mungkin nggak cocok, brosur ini nggak cocok, atau saya sebar ke target market yang kurang pas, atau harganya tidak cocok. Okay, saya perbaiki. What next? What next? What next? Ya, jadi kalau kita bicara titik nol dari sisi mana nih? Titik nol dari sisi ekonomi, titik nol dari segi semangat, titik nol dari segi ide, titik nol dari segi kegigihan. Mana yang saya alami? Yes, secara finansial saya mengalami titik nol rendah sekali, lebih rendah daripada whole of my life. Titik nol dari segi finansial, keuangan. Tapi dari segi mental, dari segi ide, dari segi harapan, belum nol kok. Masih banyak sekali yang belum saya kerjakan waktu itu. I can try this, I can try that, I can do this, I can do that. And that keeps me moving forward. Jadi kalau kita berada di titik nol, walaupun kita bilang kita titik nol, saya yakin bukan semua sekaligus rentak titik nol. Titik nol secara keluarga, titik nol secara keuangan, titik nol secara semangat, titik nol secara ide, titik nol secara teman, titik nol secara rohani. Gak ada. I don't think somebody goes through titik nol in everything at the same time. So you are never titik nol in everything at the same time. So there's always something for you to think of. What next? Next idea, move forward. Saya James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker untuk Wisdom di City Guide 911 FM, your City Guide Radio. Wisdom.